Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, pripun kabare? Apik-apik semua ya. Saya doakan di awal video agar kita semua selalu dalam keadaan baik dan sehat. Semoga hari ini kita semua lebih baik dari hari kemarin dan hari-hari sebelumnya. Dilapangkan pintu rizki, menjadi ahli ibadah, dimudahkan jalan usahanya, menjadi orang yang berguna bagi bangsa, agama, dan keluarga. Dan yang paling utama, kita semua dipermudah dalam segala urusan. Jumpa lagi ya lur di Mitra Pertanian Channel, tempat berbagi informasi dan pengalaman seputar dunia pertanian dengan metode perawatan semi organik, dengan tetap menjaga alam agar apa yang ditanam memiliki keseimbangan ekosistem yang baik dan sehat. Sekarang hari Kamis tanggal 28 Desember tahun 2023, dan iki lur update perkembangan terbaru cabai rawit kaliber di usia 94 hari setelah tanam. Alhamdulillah, meskipun sebagian tanaman terserang busuk kuncup yang disebabkan jamur cendawan patogen Phytophthora hingga pertumbuhan tanaman terhenti, tapi saya bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, tanaman cabai rawit yang saya rawat ini masih diberi kekuatan dan saat ini dalam proses pemulihan kesehatan. Karena perlu kita sadari bersama bahwa tugas kita hanya berikhtiar dalam menanam dan merawat tanaman cabai rawit ini sebaik dan semaksimal mungkin. Tapi hakikatnya Tuhanlah penentu segalanya. Tuhan tidak menilai seberapa besar dan kecilnya rizki yang kita dapat, tapi Tuhan menilai seberapa besar kita memiliki rasa syukur atas rizki yang Tuhan berikan. Maaf ya lur, bukan bermaksud untuk menggurui, tapi ini sudah menjadi kewajiban kita bersama sebagai umat muslim untuk saling mengingatkan antar sesama makhluk ciptaannya. Di usia 92 hari setelah tanam, tepatnya di hari Selasa tanggal 26 Desember tahun 2023 kemarin, saya lakukan perawatan lanjutan dengan memberikan nutrisi makro untuk meningkatkan kualitas dan kesehatan tanaman pasca serangan penyakit, agar produksi bunga dan buah tidak terjadi kerontokan, dengan mengaplikasikan kalsium untuk menebalkan dan memperpanjang dinding sel tanaman agar kembali kuat dan sehat. Selain kalsium, saya aplikasikan juga insektisida untuk pengendalian hama kutu penyebab keriting daun. Karena tanaman yang terserang penyakit sudah menumbuhkan tunas atau kuncup daun muda yang sangat rentan jadi serbuan hama kutu seperti trip, tungau, apis, dan kutu kebul. Baik lur ya, sebelum dibahas lebih lanjut dari pupuk dan dosis yang digunakan dalam perawatan usia 92 HST, baiknya simak dulu cuplikan berikut ini. Ketika tanaman terserang hama dan penyakit, tanaman akan kesulitan dalam memproduksi pembungaan dan pembentukan buah, dikarenakan rusaknya dinding sel tanaman yang mengakibatkan imun tanaman menjadi lemah, yang kemudian tanaman akan menggugurkan bunga dan bakal buah untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya dari kematian. Selain asam amino, kalsium memiliki peran cukup besar dalam memperbesar dan pemanjangan sel tanaman. Saya gunakan kalsium nitrat dari CNG karena selain sifatnya yang 100% mudah larut air, juga memiliki kandungan 15% nitrogen dalam bentuk nitrat yang sifatnya bisa langsung diserap tanaman saat diaplikasikan.
Kandungan kalsium pada CNG ini cukup tinggi ya lur, sebesar 26%. Dan penting untuk kita pahami bersama, jangan gunakan kalsium dengan dosis yang berlebihan. Karena jika dosis pakai terlalu over ataupun berlebihan, akan berdampak buruk pada pertumbuhan dan kesehatan tanaman. Untuk dosis kalsium saya gunakan sesuai anjuran pada label kemasan. Dari 20 liter saya gunakan 6 sendok teh kurang lebih 3 sendok makan. Di usia 92 hari setelah tanam, saya aplikasikan juga insektisida berbahan aktif abamectin untuk pengendalian hama kutu penyebab keriting daun dan pencegahan virus Gemini yang ditularkan oleh kutu kebul. Insektisida saya aplikasikan karena banyak tumbuh tunas baru atau kuncup daun muda yang tumbuh dari tanaman pasca serangan penyakit. Jika tidak diantisipasi segera, maka serangan hama kutu sangat beresiko cukup besar akan lebih banyak menyerang. Setelah penyakit jamur bisa diatasi, akan berganti serangan hama kutu. Itulah pentingnya sebuah ilmu dan pengalaman dalam menekuni bidang pertanian. Jangan pernah menilai sesuatu dari hasilnya, tapi pelajarilah dari sebuah proses dan kerja kerasnya. Kemudian untuk dosis abamectin saya gunakan 8 ml tiap 20 liter air. Sekedar informasi ya lur, bahwa perawatan yang saya lakukan ketika ada serangan penyakit saya lakukan setiap 3 hingga 4 hari sekali. Itu semua dilakukan untuk mempercepat pemulihan tanaman kembali tumbuh normal dan sehat. Dan untuk pemupukan kocor susulan insya Allah akan dilakukan di usia 100 hari setelah tanam tanpa memakai pupuk majemuk NPK. Jangan lupa lur, aktifkan lonceng notifikasinya ya, agar tidak ketinggalan informasi perawatan terbaru dari Mitra Pertanian Channel yang insya Allah bermanfaat. Gimana lur? Apakah informasi yang saya sampaikan dalam perawatan lanjutan di usia 92 HST cukup jelas? Jika ada pertanyaan seputar pertanian kawan-kawan, monggo tanyakan di kolom komentar. Insya Allah saya jawab sesuai pengetahuan dan pengalaman saya pribadi. Jika informasi ini bermanfaat, jangan lupa untuk berikan like, komen, dan share pada video ini agar informasi ini bisa memberi banyak manfaat untuk kawan-kawan kita yang lain yang belum menemukan Mitra Pertanian Channel. Karena sebaik-baiknya orang yang bisa memberi manfaat untuk orang lain. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan semoga bermanfaat. Kata penutup, apa yang kita dapatkan di tahun ini adalah apa yang kita rencanakan dan kita kerjakan di tahun sebelumnya. Dan apa yang akan kita kerjakan di tahun depan adalah apa yang kita rencanakan di tahun ini. Terima kasih dan sampai jumpa di informasi bermanfaat berikutnya.